Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan hari kepada kehidupan kita. Terlebih ketika di minggu pagi ini kita dapat mengadakan ibadah pagi untuk mengucap syukur atas segala karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya menyapa saudara-saudara dari Gereja Melaten, suatu tempat yang sudah begitu lama tidak kita kunjungi. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, marilah kita percaya bahwa ada satu waktu yang telah Tuhan persiapkan, di mana kita dapat berkumpul kembali, di mana kita dapat mengadakan ibadah minggu pagi bersama-sama di gereja dengan aman dan tanpa takut akan segala sesuatu. Saudara dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat pembuka saya akan membaca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah,
diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 340, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami merasakan sukacita yang besar, manakala di hari Minggu pagi ini kami menyadari akan setiap berkat-Mu, akan setiap karya indah-Mu, akan setiap pemeliharaan yang kami terima hari demi hari. Bapa Surgawi, ibadah pagi hari ini kami hendak persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kami, sebagai wujud pengakuan kami atas kebergantungan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan pemelihara kehidupan kami. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus. Setiap kata dari firman yang kami dengar memenuhi hati kami, mengubahkan cara kami berpikir, dan menjadi niat terbesar di dalam diri kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 22, ayat yang ke-15 sampai dengan 22. Di sana dikatakan demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan lalu memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita dengarkan bersama-sama adalah cerita tentang orang-orang Farisi yang mencobai Tuhan Yesus Kristus supaya mendapatkan sesuatu untuk dapat mempersalahkannya. Orang-orang Farisi itu mengutus orang-orang untuk bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus tentang suatu pertanyaan yang sangat-sangat peka. Pertanyaannya adalah, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jawaban atas pertanyaan yang seperti ini akan menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus. Seandainya Tuhan Yesus Kristus berkata, boleh, maka itu pun jawaban yang salah. Itu artinya Tuhan Yesus akan dituduh membela penjajah dan menindas bangsanya sendiri. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjawab tidak boleh, maka itu pun akan digunakan mereka untuk mempersalahkan Tuhan Yesus dan melaporkan Tuhan Yesus kepada penjajah dengan tuduhan pembangkangan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu niatan yang sangat-sangat jahat. Dalam ayat ini juga Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Saudara dikasihi Tuhan, cerita ini menjadi begitu menarik ketika pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus menjawabnya. Tuhan Yesus berkata, berikan aku sebuah dinar, yaitu suatu mata uang yang dipakai pada masa itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, gambar dan tulisan siapakah yang ada pada mata uang dinar itu? Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan
kepada Allah. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya Tuhan Yesus Kristus hendak meletakkan pengertian tentang kewajiban mereka kepada kaisar dan kewajiban mereka kepada Allah. Hal-hal yang sesungguhnya tidak ada pada diri mereka adalah mereka seringkali meninggalkan Allah, sedangkan seharusnya mereka memberikan apa yang menjadi milik Allah, mempersembahkannya juga kepada Allah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, apa makna dari kisah ini? Dari jawaban Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus hendak mengingatkan orang-orang pada waktu itu, yaitu bahwa sesungguhnya mereka, bahwa sesungguhnya kita itu sama dengan mata uang dinar itu. Ketika mata uang dinar itu bergambar kaisar, maka sepenuhnya mata uang dinar itu adalah milik kaisar, ada dalam kekuasaan kaisar, karena memang kaisarlah yang menggambar dan menuliskan di uang itu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 yang kita baca di awal ibadah tadi, sesungguhnya bukan hanya mata uang dinar, tetapi diri kita ini, iya, diri saudara juga terdapat gambar. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu dan juga kita, bahwa kita yang adalah milik kepunyaan Allah, kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Ada gambar Tuhan di dalam kehidupan kita, yang olehnya harus dipahami, harus disadari bahwa kehidupan kita, bahwa diri kita, bahwa tubuh kita, bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Dan ketika kepada uang dinar itu Tuhan berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka sesungguhnya ayat ini menunjuk kepada 3 pengertian utama. Apa itu? Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah kenyataan indah hendak Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Tuhan. Terlebih ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membeli, telah membayar lunas harganya dengan kematiannya di kayu salib. Semakin mengesahkan, semakin menegaskan bahwa sesungguhnya diri kita ini, diri saudara, adalah milik Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa artinya ketika kita sudah tahu bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah milik Allah? Konsekuensi dari pengertian ini adalah membuat kita bersukacita, membuat kita bergembira, membuat kita bersyukur dengan tiada henti-hentinya. Karena ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah milik Allah, maka hidup kita
berada di tangan yang aman, berada di tangan yang penuh kuasa, berada dalam sebuah pemeliharaan yang total dan luar biasa, karena kita ini milik Tuhan, milik kepunyaannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengertian yang pertama ini melenyapkan setiap kekhawatiran, melenyapkan setiap ketakutan yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan, mari kita bayangkan apa yang menjadi milik kita. Benda-benda, barang-barang yang menjadi milik kita, kita pun menjaganya dengan sangat hati-hati. Saudara dikasihi Tuhan, itulah juga yang terjadi di dalam diri kita ketika kita percaya dan memahami bahwa sesungguhnya diri kita adalah milik Tuhan. Betapa bahagianya, betapa bergembiranya, betapa kita terdorong untuk selalu mengucap syukur, manakala kita tahu bahwa manusia yang tidak sempurna seperti kita, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang senantiasa jatuh bangun di dalam kesalahan, tetapi memiliki suatu identitas istimewa. Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa diri kita ini juga bagaikan uang dinar yang di dalamnya ada gambar Tuhan di sana sebagai pemilik atas kehidupan kita, maka konsekuensinya adalah segala sesuatu. Iya benar. Segala sesuatu. Baik itu diri kita, baik itu apa yang ada pada hidup kita, baik itu pekerjaan kita, dan segala hal yang menjadi milik kita, semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan, maka ketika Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita, ketika Tuhan melengkapi kita dengan berbagai macam sarana kehidupan, ketika Tuhan melengkapi diri kita dengan kekuatan dan kesehatan, maka tujuan dari semua pemberian itu tidak lain adalah untuk kita pergunakan yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan, menjadikan kasih-Nya terlihat, menjadikan kasih-Nya menjadi kesaksian yang indah melalui setiap apa yang kita lakukan dengan setiap pemberian Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah sesungguhnya tujuan kehidupan kita. Hidup ini hanya sementara. Dan di dalam kehidupan yang sementara ini, kita diberi segala sesuatu oleh Tuhan. Termasuk tubuh yang sehat ini, termasuk segala yang kita miliki, termasuk segala sarana kehidupan yang ada pada diri kita, dan kesemuanya itu bermuara kepada satu tujuan: memuliakan nama Tuhan. Karena kelak Tuhan itulah
yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu yang ketiga, ketika firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengerti bahwa sesungguhnya bahkan diri kita ini bukan milik kita sendiri. Diri kita ini milik Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah juga milik Tuhan. Maka sesungguhnya segala kebanggaan hanyalah untuk Tuhan. Itu artinya tiada tempat bagi kita untuk mengagungkan diri. Karena kita tidak memiliki diri ini. Bahkan kita tidak berkuasa untuk melakukan apapun dengan diri ini tanpa pertolongan sang pemilik diri ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian kenyataannya, maka segala kebanggaan, segala keagungan hanyalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita tidak akan diberatkan oleh tuntutan batin ingin dihargai orang, tuntutan batin ingin dipuji orang, tuntutan batin segala yang kita lakukan mendapatkan penghargaan dan pujian. Tidak. Kita membebaskan diri dari beban yang seperti itu karena kita sadar kita ini milik Tuhan, maka semua keindahan, bahkan semua yang baik, yang secara nyata itu kita kerjakan dengan tangan kita, tetapi kita haturkan kepada Tuhan menjadi sebuah pengakuan, bukan aku. Tetapi semua ini terjadi karena Engkau yang memampukan aku. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Sungguh indah. Kehidupan kita pun bagaikan mata uang dinar, yang di dalamnya terdapat gambar dan tulisan kaisar. Sedangkan diri kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Itu artinya kita adalah milik Tuhan. Jikalau kita adalah milik Tuhan, kita ada dalam perlindungan yang istimewa. Karena kita, seperti apapun kita, dimiliki oleh pribadi yang mengasihi kita. Hilanglah segala kekhawatiran dan ketakutan. Apapun yang terjadi, kita ini milik Tuhan. Tuhan berkuasa atas perlindungan diri kita. Tuhan berkuasa atas masa depan kita. Karena kita milik. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, karena kehidupan kita ini adalah miliknya, maka semuanya baik tubuh ini dengan segala kemampuan dan kesehatannya maupun apa yang kita miliki, semuanya untuk kemuliaan nama, untuk mewujudkan segala yang baik, untuk mewujudkan kasih kepada keluarga, kasih kepada sesama, yang pada akhirnya memuliakan sang sumber kasih itu. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita ini adalah milik kepunyaannya, kita diajarkan untuk rendah hati. Biarlah kemuliaan, biarlah kebanggaan, biarlah keagungan hanya menjadi milik Tuhan. Dan jikalau kita hendak mengagungkan, biarlah nama Tuhan
yang diagungkan melalui diri kita. Biarlah diri kita tidak berarti, namun semakin menunjukkan bahwa begitu berarti karya Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga. Kami sungguh damai di hati, tenteram di dalam diri. Manakala kami sadar bahwa kami ini ada yang memiliki. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengambil kami menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadikan kami berarti bagaikan biji matang yang selalu ada dalam perlindungan. Bapa Surgawi, beri kekuatan kepada kami untuk memakai segala yang ada dalam kehidupan kami, untuk membuktikan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami rendah hati, supaya kehidupan kami senantiasa hanya Engkau yang dipermuliakan. Berkati setiap keluarga yang saat ini beribadah, baik di rumah ini maupun dimanapun mereka berada. Berikan kebahagiaan oleh karena kelimpahan berkat. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berikanlah keselamatan di dalam setiap kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kiranya mereka ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa bergembiranya hati kita, betapa bersyukurnya hati kita di saat kita tahu bahwa apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh ingat bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penanggung jawab atas kehidupan kita. Untuk itulah kita senantiasa ada di tangan yang aman. Saudara dikasihi Tuhan, saya senantiasa berdoa. Kiranya saudara sekalian bersama seluruh keluarga diberikan kesehatan. Kiranya berkat kesehatan senantiasa melingkupi kehidupan saudara sekeluarga. Tuhan juga menjaga saudara di setiap hari. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian nomor 376, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ikut dikau saja Tuhan. Dalam